Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kimia Medisina kelas B yang beranggotakan Najwa Sarifah, Jayanti Mandasari saya sendiri, Afrilia Zusita, Intan Ayu Listiani, dan Orifa Intan Syahila. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul penggunaan kembali obat dengan memanfaatkan QCR, docking, dan dinamika molekuler untuk mencari kemungkinan inhibitor protease Mpro SARS-CoV-2. Ada reseptor dan subreseptor. Reseptor merupakan makromolekul, umumnya berupa protein yang berfungsi sebagai tempat pengikat ligan seperti obat, hormon, ataupun neurotransmitter, sehingga dapat memicu respon biologis tertentu di dalam sel. Reseptor dapat berada di membran sel maupun di dalam sel dan memiliki sifat spesifik terhadap ligan tertentu. Dalam konteks biokimia dan farmasi, interaksi antara ligan dan reseptor sangat menentukan efek farmakologis suatu senyawa baik sebagai agonis maupun antagonis. Yang kedua ada struktur. Struktur reseptor 3 dimensi menggambarkan bentuk spesial protein di dalam ruang yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan ligan untuk berikatan. Struktur ini terdiri dari beberapa domain dan memiliki situs aktif atau binding site sebagai tempat utama interaksi dengan ligan. Sebagai contoh, pada enzim protease 4, struktur 3D terdiri dari 3 domain di dalam domain 1 dan 2 berbentuk beta barrel, sedangkan domain 3 didominasi oleh alpha helix. Selain itu terdapat residu katalitik penting seperti histidin atau hispat 1 dan cysteine CYS145 yang berperan dalam proses pengikat dan reaksi enzimatik. Pada gambar ini dijelaskan mekanisme infeksi dan replikasi SARS-CoV-2 serta peran enzim Mpro atau 3CL-Pro sebagai target obat. Tahap pertama dimulai ketika virus SARS-CoV-2 itu menempel pada reseptor AC2 di permukaan sel inang melalui protein spike. Setelah itu, protein spike akan diaktifkan oleh enzim TMPRSS2 sehingga virus dapat masuk ke dalam sel melalui proses endositosis atau fusi membran. Selanjutnya, RNA virus dilepaskan ke sitoplasma sel. RNA tersebut kemungkinan ditranslasi menjadi poliprotein besar, yaitu PP1A dan PP1AB. Poliprotein ini belum aktif sehingga harus dipotong oleh enzim Mpro atau 3CL-Pro pada situs aktif His41 dan Cis415. Hasil pemotongan tersebut akan menghasilkan protein fungsional virus atau non-struktural protein yang berperan dalam proses replikasi dan transkripsi virus. Setelah replikasi selesai, virus baru akan diaktifkan dan dikeluarkan sel untuk menginfeksi lainnya. Pada bagian bawah dijelaskan mekanisme kerja obat kandidat. Obat hasil repurposing akan berikatan dengan enzim Mpro dan menghambat situs aktifnya. Akibatnya, pemotongan poliprotein terhambat sehingga protein virus tidak terbentuk sempurna. Hal ini menyebabkan proses replikasi virus terhenti dan infeksi tidak berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orifa Intan Syahila dengan NIM 2461388.
Di sini saya akan menjelaskan pengembangan obat. Pengembangan obat yang digunakan dalam penelitian ini adalah drug repurposing atau penggunaan kembali obat yang sudah ada, yang dilakukan melalui kombinasi 3 metode komputasional, yaitu QSAR atau Quantitative Structure Activity Relationship. Yang kedua ada molecular docking dan molecular dynamics stimulation. Pengembangan obat model QSAR menggunakan strategi machine learning berbasis Graph Convolutional Networks atau GCN melalui platform DeepChamp. Data training diambil dari database Chamble atau Target Chamble 5118 dan Chamble 3927 yang mencakup senyawa-senyawa nilai IC50 terhadap Mpro SARS-CoV, bukan SARS-CoV-2. Karena data inhibitor SARS-CoV-2 masih sangat terbatas saat itu. Pendekatan ini dapat dibenarkan mengingat tingginya kemiripan struktur dan sequence Mpro antara SARS-CoV dan SARS-CoV-2. Dataset akhir terdiri dari 229 interaksi atau 70 aktif, 159 inaktif yang berbagi menjadi 80% training atau 176 molekul dan 20% testing 44 molekul. Hasil model QSAR menunjukkan performa yang sangat baik dengan AUROC 0,914 pada data testing. Metrik lainnya pada data tes meliputi akurasi 0,841, presisi 0,830 dan PRC/AUC 0,865. Model ini kemudian digunakan untuk melakukan virtual screening terhadap 10.246 molekul dari database drug bank. Dari hasil screening tersebut dipilih 20 kandidat teratas untuk dievaluasi lebih lanjut melalui molecular docking atau menggunakan software GOLD dengan scoring function CEMPLP, ASP, ChemStore, dan Gold Score, dan molecular dynamics simulation menggunakan Amber 18, energi bebas pengikatan free energy of binding, diprediksi menggunakan metode MMPBSA. Nah, selanjutnya itu adalah QSAR hasil modifikasi. Nah, pada slide ini itu menjelaskan evaluasi model QSAR, yaitu sebuah model komputasi yang dibuat untuk memprediksi apakah suatu molekul kimia itu bisa berfungsi sebagai inhibitor terhadap virus SARS-CoV atau tidak. Nah, kalian bisa membayangkan, dia ini adalah sebuah mesin deteksi cerdas yang dilatih menggunakan data dari ratusan molekul obat. Lalu diuji kemampuannya pada data baru. Dalam proses pembangunannya, model ini tuh menggunakan pendekatan grafik molekuler, yang artinya setiap molekul dipresentasikan sebagai jaringan atom dengan 75 properti berbeda per atomnya. Model dilatih menggunakan 176 molekul, 80%-nya itu dari total data, dan diuji pada 44 molekul, yang sisanya itu adalah 20%. Pendekatan ini disebut dengan train test split dalam dunia machine learning. Hasil evaluasi menunjukkan performa yang sangat baik. Pada data hasil, akurasi itu mencapai nilai 0,977, presisinya 0,970, AUROC-nya 0,998 dan PRC/AUC-nya 0,995. Angka-angka ini mendekati sempurna. Pada data uji test set yang belum pernah dilihat modelnya, akurasinya tetap tinggi, yaitu dinilai 0,841, presisinya 0,830, AUROC-nya 0,914 dan PRC/AUC-nya 0,865. Nilai AUROC 0,914 ini berarti model ini mampu membedakan molekul yang aktif dan molekul yang tidak aktif. Lalu ada metode PCA yang ditetapkan juga untuk memvalidasi bahwa molekul-molekul kandidat obat dari database drug bank itu bisa diprediksi modelnya, yang berada dalam ruang kimia yang sama
dengan data pelatihan, agar prediksi model dapat dianggap valid dan terpercaya, bukan hanya tebakan di luar jangkauan model. Nah, selanjutnya itu adalah hasil virtual screening. Nah, virtual screening ini adalah semacam proses penyaringan digital yang dilakukan di komputer sebelum benar-benar menguji molekul di laboratorium. Tujuannya adalah untuk menemukan kandidat obat yang paling menjanjikan dari ribuan senyawa yang tersedia. Dari total 10.024 molekul yang ada di Drug Bank, model QSAR berhasil menyaring dan menemukan 20 kandidat terbaik yang memiliki kemampuan menghambat virus SARS-CoV. Di antara 20 kandidat tersebut, ada beberapa senyawa yang menonjol dengan probabilitas prediksi yang sangat tinggi, yaitu ada inositol nikotinat dengan probabilitas 0,999, lalu ada telinavir dengan probabilitas 0,998, lalu ada ortataksel dengan probabilitas 0,998, yang terakhir adalah nicheritrol dengan probabilitas 0,997. Namun perlu kita pahami bahwa probabilitas yang tinggi itu tidak serta-merta berarti molekul tersebut itu benar-benar efektif sebagai obat. Probabilitas QSAR yang tinggi hanya menunjukkan bahwa struktur kimianya itu mirip dengan inhibitor yang sudah diketahui aktif. Untuk membuktikan efektivitas yang sebenarnya itu, kita perlu melakukan tahap validasi yang lebih lanjut, seperti molecular doxing dan simulasi dinamika molekul yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Selanjutnya adalah hasil molekular dinamik dan MMPBSA. Apa sih molekular dinamik itu? Molekular dinamik itu adalah stimulasi komputer yang meniru gerakan dan interaksi molekul-molekul dalam kondisi yang mendekati kondisi biologis nyata di dalam tubuh manusia. Sedangkan MMPBSA itu digunakan untuk menghitung energi bebas ikatan delta G antara molekul obat dan protein target. Hasil yang ditemukan sangat menarik. Peringkat kandidat berubah secara drastis setelah stimulasi MD dibandingkan dengan peringkat berdasarkan doxing saja. Hal ini menunjukkan bahwa doxing statis tidak cukup untuk menentukan kandidat terbaik, dan stimulasi dinamis memberikan gambaran yang jauh lebih akurat tentang bagaimana molekul berinteraksi dengan targetnya dalam kondisi nyata. 3 senyawa yang memiliki energi bebas ikatan delta G paling negatif berarti ikatan yang paling kuat dan stabil, yaitu ada levotiroxin, amorbarbital, dan ABP 700. Nilai delta G yang lebih negatif menunjukkan ikatan yang lebih kurang kuat antara molekul obat dan protein virus, sehingga potensinya sebagai obat itu lebih besar. Sebagai perbandingan, 4 inhibitor referensi kristalografi yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu 2 peptida alfa ketoamid dan camofur, semua juga menunjukkan delta G negatif. Pada levotiroxin dan amobarbital bahkan memiliki delta G yang lebih negatif dibandingkan inhibitor dari alfa ketonamid yang selama ini digunakan sebagai model kristalografi standar. 8 dari 20 kandidat yang diusulkan memiliki delta G lebih baik daripada camofur, senyawa yang sudah terbukti secara eksperimental memiliki efek antivirus. Jadi kesimpulan utama dari slide-slide ini adalah
pendekatan itu dilakukan secara bertahap, mulai dari QSAR, lalu ada virtual screening, molecular doxing, hingga stimulasi MD dan MMPBSA yang terbukti efektif dalam menyaring dan mengidentifikasi kandidat obat potensial yang layak untuk diuji lebih lanjut secara eksperimental di laboratorium basah. Beberapa molekul seperti levotiroxin dan amobarbital tampil lebih menonjol sebagai kandidat terkuat yang patut mendapati perhatian lebih. Pada hasil penelitian ini terdapat 3 senyawa yang paling berpotensi sebagai inhibitor enzim Mpro SARS-CoV-2, yaitu levotiroxin, amobarbital, dan ABP700. Yang pertama adalah levotiroxin, dengan nilai energi bebas pengikatan paling rendah atau paling negatif. Hal ini menunjukkan bahwa ikatannya dengan enzim Mpro paling kuat, bahkan lebih baik dibandingkan alfa-ketoamida yang digunakan sebagai pembanding. Yang kedua adalah amobarbital, yaitu golongan obat sedatif atau barbiturat. Senyawa ini juga menunjukkan interaksi yang kuat dengan beberapa residu asam amino pada sisi aktif enzim. Kemudian yang ketiga adalah ABP700, yaitu obat sedatif baru yang masih dalam tahap uji klinis. Struktur dan cara interaksinya mirip dengan etoamidate, serta memiliki nilai delta G negatif sehingga tetap berpotensi menjadi inhibitor. Selanjutnya, pada slide ini menunjukkan bagaimana ketiga senyawa tadi berikatan dengan enzim Mpro SARS-CoV-2. Gambar di sebelah kanan merupakan hasil visualisasi molecular docking dan molecular dynamics. Dari gambar tersebut dapat dilihat posisi obat di dalam kantong aktif enzim serta interaksi yang terbentuk, seperti ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik. Untuk mendapatkan model ini, peneliti melakukan simulasi dinamika molekul selama 20 nanosecond dan mengambil 100 snapshot atau foto simulasi. Setelah itu dipilih struktur yang paling mewakili kondisi akhir ikatan obat dengan enzim. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga senyawa memiliki kestabilan interaksi yang cukup baik terhadap Mpro. Pada grafik ini ditampilkan nilai free energy of binding atau energi bebas pengikatan dari berbagai kandidat senyawa terhadap enzim Mpro SARS-CoV-2. Semakin negatif nilai delta G, maka semakin kuat ikatan senyawa tersebut dengan enzim, sehingga potensinya sebagai inhibitor juga semakin besar. Dapat dilihat bahwa levotiroxin memiliki nilai delta G paling rendah, kemudian diikuti oleh amobarbital dan ABP700. Ketiga senyawa ini menjadi kandidat terbaik dibandingkan senyawa lainnya. Sebaliknya, beberapa senyawa dengan nilai delta G positif menunjukkan ikatan yang kurang stabil sehingga potensinya sebagai inhibitor lebih rendah. Selanjutnya, berdasarkan grafik pada figur 3, nilai energi bebas pengikatan dihitung menggunakan metode MMPBSA setelah simulasi molecular dynamics selama 20 nanosecond. Hasil penelitian menunjukkan bahwa levotiroxin, amobarbital, dan ABP700 memiliki nilai delta G paling negatif. Artinya, ketiga senyawa tersebut mempunyai ikatan paling kuat dengan enzim Mpro dan berpotensi menjadi inhibitor yang baik. Bahkan, beberapa kandidat memiliki nilai delta G yang lebih baik dibandingkan alfa-ketoamida sebagai kontrol pembanding. Sementara itu, senyawa dengan nilai delta G positif dianggap kurang stabil dalam berikatan dengan enzim. Hal ini menunjukkan bahwa hasil docking saja belum cukup dan masih perlu dikonfirmasi menggunakan simulasi dinamika molekul agar hasilnya lebih akurat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian maupun isi presentasi masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.